Terima kasih untuk kasih yang sangat besar dari Bapa. Telah dinyatakan di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dengan kematiannya di kayu salib, sekali untuk selamanya. Inilah kebahagiaan dari setiap orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mengucap syukur atas anugerah Tuhan, di mana kasih-Mu yang tanpa syarat telah tinggal di dalam kami, berdasar, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kami Tuhan. Sehingga kami terus tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu melalui ibadah Jumat Agung ini. Kami sungguh-sungguh mengingat kembali pengorbanan-Mu yang begitu sempurna bagi kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus pada saat hari yang berbahagia ini. Ini hari yang spesial, Good Friday. Seluruh dunia merayakan ini, saudara. Entahkah mereka mengerti makna yang sesungguhnya atau tidak. Tetapi bagi kita semua keluarga besar House of Praise, kita sudah mengalami kasih Tuhan. Kita sudah menerima kasih Bapa. Kita sudah berpindah dari kehidupan kita yang lama kepada kehidupan yang baru. Dari Adam kepada Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk mengingatkan kita kembali akan kasih yang sempurna ini. Dengan tema kematian Kristus telah menebus kita sekali untuk selamanya. Saya ulangi, kematian Kristus telah menebus kita sekali untuk selamanya. Kalau di dalam perjanjian lama, bangsa Israel harus membawa korban mereka, domba jantan, atau sapi, atau tekukur, merpati, dan lain sebagainya. Harus menyerahkan kepada imam dan disembelih setiap tahun, berulang-ulang mereka lakukan. Karena kesadaran mereka masih di dalam dosa. Tetapi setelah Kristus mati, anak domba Allah itu sekali untuk selama-lamanya. Mari kita lihat. Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ya, jadi Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi tidak ada dosa yang tersisa. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Itu sudah diselesaikan Kristus dengan kematiannya. Dan itu hanya sekali saja dilakukan oleh Yesus. Tidak berulang-ulang. Karena dosa kita diampuni bukan hanya berdasarkan pengakuan kita. Tapi dosa kita telah diampuni berdasarkan iman kita kepada Kristus. Yang telah mati untuk segala dosa kita. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk kita yang tidak benar. Jadi dia yang benar telah mati karena ketidakbenaran kita. Seharusnya kita yang mati, tapi kematian kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa, hanya berakhir kepada maut, karena itulah konsekuensi daripada dosa itu. Tetapi Yesus yang benar itu telah mati untuk kita yang tidak benar, supaya kematiannya membenarkan kita. Dan lewat kematiannya yang telah membenarkan kita, maka ia membawa kita kepada Allah. Dulu kita sudah terpisah dari Tuhan. Kita hilang kemuliaan Tuhan. Segala doa, ritual, ajaran agamawi, semua itu hanya nyangkut di awan-awan. Gak pernah sampai kepada Tuhan yang mengasihi kita. Karena sudah ada penghalang. Dosa yang merupakan pemisah antara manusia dan Tuhan. Jadi Yesus lewat kematiannya sudah membawa kita kepada Tuhan. Kita bersatu kembali. Sama seperti Adam di Taman Eden sebelum dia melakukan pelanggaran. Yesus telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia.
Karena dalam manusia, dia harus mengambil rupa menjadi manusia, mengosongkan dirinya yang adalah Tuhan sendiri, meninggalkan tahta kerajaan surga, supaya menjadi sama dengan kita yang sudah berdosa dan hina ini, sehingga dalam keadaannya sebagai manusia dia harus mati menggantikan kita. Dan ia telah dibangkitkan menurut roh. Ya, ia telah dibangkitkan menurut roh. Kemudian bahwa kematian Kristus terhadap dosa adalah satu kali untuk selama-lamanya. Mari kita lihat slide berikutnya. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-10. Ya, jadi kematian Kristus terhadap dosa satu kali itu selama-lamanya. Tidak ada berulang-ulang lagi. Itu clear ya. Bahagialah saudara dan banggalah saudara yang sudah memiliki Kristus. Karena penebusan itu telah dilakukan dengan sempurna satu kali saja untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi berulang-ulang. Jadi ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, melakukan semuanya, itu bukan untuk mendapatkan penebusan itu lagi, tapi mensyukuri penebusan yang sudah Kristus lakukan. Karena kematian Kristus terhadap dosa itu satu kali itu selama-lamanya, Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi Yesus mati itu karena dosa saudara dan dosa saya. Dosa seluruh dunia. Dan itu dilakukan satu kali saja untuk selama-lamanya. Kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa. Sudah jelas. Jadi saudara tidak sedang berurusan lagi dengan dosa. Tapi kesadaran kita dibawa kepada penebusan. Bukan kepada dosa pelanggaran kita. Kesadaran kita dibawa kepada korban Kristus yang sempurna. Bukan lagi kepada korban dan harga yang kita bayar. Yang diajarkan oleh agamawi selama ini. Dan kematian Kristus adalah satu kali itu selama-lamanya, di mana kehidupan Kristus adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kehidupan itu adalah bagi Allah, kematian Kristus adalah untuk saudara dan saya, dan kehidupannya adalah bagi Tuhan, bagi Bapa, maka kehidupan kita yang sudah ditebus ini adalah bagi Tuhan. Jadi di dalam Kristus kita hidup bagi Allah. Yesaya 53:6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya segala kejahatan kita sekalian, ya. Jadi seharusnya kita yang dihukum, kita yang harus mati, kita harus tergantung di kayu salib karena kita sudah ada di dalam kutuk karena pilihan Adam. Tetapi Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk menimpakan seluruh kesalahan dan pelanggaran kita itu kepada Yesus Kristus supaya kita dibenarkan lewat penebusannya. Dalam selanjutnya, inilah kasih Bapa yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Bapa telah menyerahkan Yesus untuk keselamatan kita. Bapa telah menyerahkan Yesus untuk keselamatan kita, bahkan untuk keselamatan dunia. Ini bukan untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Kristen, tapi untuk seluruh dunia. Hanya saja, adakah mereka percaya? Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menyerahkan, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini buktinya bahwa Tuhan sangat mengasihi dunia, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Tuhan itu sendiri. Tapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa ini dengan cara, dengan bukti dia telah mengaruniakan Yesus anaknya yang tunggal itu datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib, mencurahkan darahnya supaya dia bisa menebus dan menguduskan kita. Allah menyelamatkan manusia hanya melalui korban Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada melalui siapapun dan melalui apapun. Siapapun dan apapun tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang bisa membawa kita kepada Tuhan. Hanya melalui korban Kristus. Dan setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi masalahnya adalah percaya atau tidak. Percaya menerima
maka dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kabar baiknya. Hanya percaya, menerima, maka dia beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Minggu yang lalu sudah disampaikan sama Pastor Maria dengan sangat jelas sekali. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah pohon kehidupan itu. Tetapi manusia telah berdosa karena memakan dari buah pengetahuan tentang pohon yang baik dan yang jahat itu. Di dalam Adam kita telah berada di jalan yang sesat. Bukan di jalan yang benar lagi. Sudah tersesat. Kita sekalian sesat seperti domba. Dikatakan dalam Yesaya tadi. Kita semua sesat. Masing-masing mengambil jalannya. Bahkan menganggap jalannya itu lurus. Dengan melakukan ajaran agamanya. Dengan melakukan ajaran-ajaran doktrin-doktrin, dogma-dogma agamawi. Mereka menganggap itulah jalan yang lurus. Padahal semuanya sesat. Menganggap benar. Padahal manusia sudah berada di dalam ketidakbenaran. Manusia sudah berada di dalam ketidakbenaran. Dan kematian. Inilah alasannya Yesus datang. Membawa kita ke jalan yang benar itu. Supaya kita masuk di dalam kebenarannya, dibenarkan. Dan supaya kita beroleh hidup, bukan lagi kematian. Jadi manusia ada di jalan yang sesat dan ketidakbenaran dan kematian karena telah makan dari buah pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Di dalam Kejadian 2:17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Sejak itulah manusia di dalam Adam akan berujung kepada kematian yang kekal. Itu sebabnya Bapa mengaruniakan Yesus, Adam yang akhir, untuk menggantikan kegagalan Adam, membawa kita kembali kepada Bapa yang mengasihi kita, yang adalah kasih itu. Supaya kita tidak tertuduh atas pelanggaran, atas dosa yang kita warisi dari Adam, yaitu di mana kita sudah berada dalam sesat dan ketidakbenaran serta kematian, maka Yesus melakukan hal ini di kayu salib, di mana Kristus telah mengampuni segala pelanggaran kita. Ya, Kristus telah mengampuni segala pelanggaran kita, segala tanpa terkecuali, tidak tersisa. Saya ulangi, segala pelanggaran kita telah diampuni. Dengan apa? Kolose 2:13 kita akan dengar. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dulu kita mati, dulu kita sesat, dulu kita berada dalam ketidakbenaran. Tetapi setelah Yesus mati mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kita, maka sekarang kita dihidupkan bersama-sama dengan Dia, supaya kita bisa menghadap tahta Bapa surgawi, ya. Jadi sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, luar biasa. Oleh kasih karunia kita telah diampuni. Karena tidak mungkin manusia itu dapat membayar hutang dosa yang harus dibayar dengan nyawa atau kematian. Sebab sekali manusia itu mati, dia sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dan manusia itu akan selama-lamanya terhilang. Itulah saudara dan saya. Kita sudah terhilang. Tapi Tuhan dapatkan. Tuhan tarik dari jurang maut itu lewat pengorbanannya. Ibrani 10:10 mengatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, ya. Jadi kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Karena Yesus sudah mengampuni segala pelanggaran kita, itu ditegaskan lagi lewat Ibrani 10:10 bahwa kita ini juga telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ya. Jadi pengudusan yang dilakukan Yesus itu sempurna. Satu kali saja. Ketika kita percaya, maka kekudusan itu sudah menjadi milik kita. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menguduskan diri kita. Karena Yesus yang telah melakukan. Lewat apa? Lewat persembahan tubuhnya sendiri. Ketika Dia
tergantung di kayu salib di Bukit Golgota, maka pengudusan itu berlaku bagi setiap orang yang percaya. Sehingga tidak ada lagi korban yang kita butuhkan untuk menyempurnakan pengudusan kita, untuk menyempurnakan pengampunan bagi segala pelanggaran kita. Karena Kristus itu adalah korban yang sempurna. Dialah korban yang sempurna. Tidak ditambah, tidak dikurang. Luar biasa. Yesus mengampuni segala pelanggaran kita dan sekaligus dia telah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Kita lihat berikutnya bahwa Kristus telah menghapus surat hutang kita. Jadi dosa itu adalah merupakan hutang kita. Akibat dosa itu kita berhutang nyawa. Jadi hutang inilah yang membuat orang tertekan. Hutang inilah yang membuat orang terintimidasi dan ketakutan. Dan inilah celah bagi iblis yang mendakwa siang dan malam. Yang akan mengatakan berhutang, kamu telah melanggar, kamu berdosa, kamu berhutang nyawa. Bagaimana mungkin kamu kudus satu kali untuk selamanya? Bagaimana mungkin kamu telah diampuni dosanya sementara hidupmu masih begini? Nah, itu dia pikiran-pikiran yang disuntik oleh si iblis. Makanya dikatakan Roma 12 ayat 2, kita harus berubah oleh pembaruan akal budi kita. Supaya kita dapat mengerti, membedakan mana yang benar, mana yang suci dan berkenan. Yang berkenan adalah percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan sudah mengampuni segala pelanggaran kita, bahwa Tuhan sudah menguduskan kita satu kali itu selamanya. Kesadaran itu akan membawa saudara hidup dan tinggal di dalam kekudusan Tuhan itu sendiri dan mensyukuri akan pengampunan yang luar biasa yang tidak pernah bisa dibayar oleh manusia. Kristus telah menghapus surat hutang kita dalam Kolose 2:14 dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memampukannya pada kayu salib. Jadi Tuhan benar-benar menghapus surat hutang karena semua kita jadi orang-orang berhutang. Itu mau kemana pun dibawa kita udah berhutang dosa, berhutang nyawa. Gak bisa diganggu gugat. Maka Yesus harus menghapus surat hutang ini supaya tidak ada lagi ketakutan dan keraguan bagi kita. Supaya tidak ada lagi jalan bagi iblis untuk mendakwa kita. Ya. Jadi surat hutang itu tadinya adalah mendakwa kita. Sebab apa? Ada ketentuan-ketentuan di dalamnya. Ketentuannya apa? Upah dosa adalah maut. Dan itu mengancam kita. Dan Tuhan menghapus serta meniadakannya. Sudah dipakukan di kayu salib. Jadi bukan hanya tangan dan kaki Yesus dipakukan. Tapi itu adalah surat hutang kita. Karena terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Dan itu semua sudah ditanggung oleh Yesus. Hutang kita apa? Hutang kita adalah dosa. Kita berhutang nyawa. Dan dalam Kejadian 2:17, tadi sudah kita baca, tapi saya ulangi lagi. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau makannya pastilah kau mati. Kita harus mati, itu konsekuensinya. Tidak ada jalan lain, harus mati. Adam mencoba membuat pakaiannya dari daun ara. Adam mencoba bersembunyi di balik pohon itu, tapi tidak menjadi jalan keluar. Bangsa Israel mempersembahkan korban demi korban, tapi tidak bisa menjawab apa yang menjadi permasalahan. Tidak bisa membayar surat hutang kita, yang tidak bisa melunaskan, menghapuskan itu. Jadi sudah ada dari awal. Kita sudah orang-orang yang berhutang. Maka di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita berhutang nyawa. Upah dosa itu maut. Karena kita berhutang nyawa, maka hutang nyawa itu harus dibayar secara dengan lunas, dengan nyawa juga. Ya. Jadi nyawa harus dibayar dengan nyawa. Itu sebabnya Yesus menyerahkan nyawanya. Di kayu salib berkata, kepadamu kuserahkan nyawaku. Ya, jadi ketika Yesus menyerahkan nyawanya, dia telah membayar kita secara lunas hutang nyawa itu, sehingga kematian bukanlah menjadi bagian kita, tapi kehidupan dan kehidupan yang kekal.
Kita lihat berikutnya. Kemudian apa lagi yang dilakukan? Menghapus itu adalah menghilangkan, ya. Menghapus, menghilangkan. Jadi tidak ada lagi bukti. Kisah Para Rasul 3:19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi yang dibutuhkan adalah kesadaran kita. Lalu kita berbalik dari diri kita dan datang kepada salib Kristus. Kita keluar dari Adam dan datang kepada Yesus. Kita keluar dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dan berpindah ke pohon kehidupan. Tuhan menghapus segala dosa kita dan surat hutang kita. Surat hutang ini mengacu kepada hukum Taurat. Ini adalah kegagalan orang di dalam melakukan hukum Taurat yang membuat orang itu mempunyai surat hutang. Siapapun kita, tidak ada yang bisa lulus melakukan hukum Taurat. Bahkan Musa yang menerima hukum Taurat di Gunung Sinai itu, dia pun tidak bisa melakukannya. Jadi surat hutang ini telah dihapus supaya kita tidak terdakwa lagi, tidak terintimidasi lagi. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum atau dogma itu mendakwa dan mengancam kita. Jadi oleh ketentuan-ketentuan hukum itu nggak bisa dipungkiri, itu mendakwa kita. Selalu kita dikejar. Maksudnya adalah kita manusia sebagai pihak yang bersalah itu patut menerima hukuman. Ya, itu adalah konsekuensinya. Keadaan kita betul-betul tak berdaya. Ya, keadaan kita betul-betul tak berdaya, kita tidak dapat membela diri kita tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima hukuman itu. Jadi itulah manusia. Jadi lewat ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa ini, yang mengancam ini, ya kita tidak berdaya keluar dari situ. Harus menerima konsekuensi itu. Tapi Yesus sudah menghapus surat hutang itu. Sudah menyediakannya dengan dipakukan di kayu salib. Kita akan lihat berikutnya lagi. Dan itu, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib, ya. Kita lihat kelanjutannya ini. Jadi surat hutang tadi, kegagalan kita, kegagalan manusia mulai dari Adam bahkan sampai kepada berikutnya generasi bangsa Israel yang telah menerima hukum Taurat, di mana tidak ada yang bisa melakukannya, dan Tuhan telah meniadakannya dengan membukukan itu pada kayu salib. Inilah kabar baiknya. Kita bersyukur. Kenapa? Karena ada yang membela kita. Ada yang menolong kita, ada yang mengeluarkan kita dari penghukuman ini, yaitu Yesus Kristus. Melalui apa? Melalui karyanya pada kayu salib di Golgota. Dia yang menanggung hukuman, tanggungan dari surat hutang itu. Saya ulangi, Yesus yang telah menanggung hukuman kita, hukuman semua manusia, tanggungan dari surat hutang itu yang menurut ketentuan-ketentuan hukum mendakwa kita, yang seharusnya kita yang tanggung, tapi Yesus sudah ambil alih. Oleh karena itu, bersyukurlah dan jangan mau lagi terintimidasi, ya. Jangan tertuduh lagi, saudara. Mari terus mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Makanya, mari alami kasih Bapa. Inilah bukti kasih yang terbesar. Lewat karya Yesus Kristus menebus kita. Di dalam perjanjian lama, pengampunan ditipologikan dengan korban darah binatang. Ya. Jadi, bangsa Israel semua bawa korban itu setiap tahun kepada imam dan diperiksa. Kalau korbannya ini tidak bercacat, maka disembelih. Dengan orang berdosa ini harus tumpah tangan dulu untuk memindahkan pelanggarannya, dosanya kepada korbannya tersebut. Tapi kan setelah itu kembali lagi, berdosa lagi dan berdosa lagi, ya. Maka di dalam perjanjian lama itu hanya tipologi. Sementara
pada perjanjian baru dinyatakan dengan korban darah Yesus, yaitu anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi hanya darah Yesus yang telah menghapus dosa dunia. Jadi anak domba Allah menjadi korban pengganti hukuman atas dosa-dosa kita. Dalam hal ini, surat hutang kita, ya. Dalam hal ini, surat hutang kita dihapus dan ditiadakan oleh Kristus. Kita ingat itu, saudara. Surat hutang kita telah dihapus dan ditiadakan. Jadi barang bukti tidak ada lagi. Tidak bisa lagi dibawa ke TKP, ya. Tidak ada lagi barang bukti. Luar biasa, itu kasih Tuhan bagi kita. Surat hutang dihapus dan ditiadakan oleh Kristus. Itu legalitasnya sangat sah 1000%. Maju terus mengalami kasih Tuhan, ya. Mari kita lihat selanjutnya. Yesus Kristus dengan kematiannya di kayu salib, apa yang dia lakukan? Yesus Kristus dengan kematiannya di kayu salib telah menggenapi seluruh atau menggenapi secara penuh hukum Taurat, surat hutang. Semakin jelas, surat hutang saudara dan saya adalah hukum Taurat itu sendiri. Jadi Yesus Kristus telah dengan kematiannya di kayu salib telah menggenapi secara penuh, selesai, full hukum Taurat surat hutang. Dan ia dengan kematiannya memenuhi Taurat dan mengakhiri Taurat itu sendiri. Saya ulangi, ya. Jadi dengan kematian Yesus, dia bukan hanya menghapus surat hutang. Sebelum dia hapus surat hutang itu, supaya tidak ada lagi yang mendakwa, maka dia harus memenuhi dulu. Memenuhi seluruh hukum Taurat itu. Dia harus memenuhi, dia harus menggenapi, dia harus melakukan. Dan setelah itu selesai dipenuhi, digenapi, maka diakhiri sekaligus. Ya, jadi kematiannya telah memenuhi hukum Taurat dan mengakhiri hukum Taurat itu sendiri. Sudah diakhiri. Jangan kembali lagi ke sana. Surat hutang atau hukum Taurat telah dilunasi. Ya, telah dilunasi dengan kematiannya melalui darahnya yang tercurah di kayu salib. Maka dengan lunasnya surat hutang itu, dengan sendirinya menjadikan surat hutang atau hukum Taurat menjadi batal. Ya. Hukum Taurat menjadi batal. Jangan salah menafsirkan, ya. Batal itu karena sudah digenapi, karena sudah dilakukan, sudah diakhiri, sudah dibayar. Jadi dikatakan surat hutang saudara itu sudah dibatalkan, sudah dihapus, sudah ditiadakan dengan memakukannya pada kayu salib. Sehingga dikatakan dalam Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ya, siapa ini? Yesus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi, ketentuan-ketentuan yang mendakwa tadi sudah dibatalkan. Sudah dibatalkan dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Dan ketentuan-ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kita yang gagal di dalam hukum Taurat ini yang berhutang. Maka kita sekarang sudah diciptakan menjadi manusia baru dalam Kristus Yesus. Yang intinya kita mengalami damai sejahtera karena kita tinggal di dalam kasih Tuhan.
Karena inti dari hukum Taurat itu sendiri adalah kasih. Ketika dikatakan hormatilah ayah dan ibumu berarti mengasihi. Jangan membunuh berarti karena kita mengasihi nggak mungkin membunuh. Jangan berdusta karena kita mengasihi nggak mungkin berdusta. Jangan mengingini milik sesamamu karena kita mengasihi dia nggak mungkin pagar makan tanaman. Jangan ada Allah lain. Kita tidak mengandalkan siapa-siapapun karena kita mengasihi Tuhan dan kasih Tuhan telah tinggal dalam kita. Sehingga kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Lewat apa? Lewat karyanya di kayu salib. Tuntas, sudah dibayar dengan lunas. Batal. Jadi jangan lagi mau digiring oleh pengkhotbah-pengkhotbah agamawi. Di mana saudara harus bayar harga, harus melakukan ritual-ritual agamawi. Tidak. Bukan pula saudara dan saya kebablasan. No, justru kita sudah menjadi ciptaan baru. Hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi, baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa. Apalagi yang dilakukan Kristus lewat kematiannya yang begitu sempurna ini menurut saudara dan saya. Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Ya, ini yang menipu si Adam dan Hawa di Taman Eden. Biang keroknya ini juga harus diselesaikan supaya tidak mempengaruhi lagi kita ya. Jadi Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa si iblis. Roh jahat sudah dilucuti dengan lunasnya surat hutang itu ya, di mana hukum Taurat sudah dibayar Tuhan. Dengan lunasnya surat hutang itu, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Ini mengacu kepada iblis. Jadi bukan sekedar hanya dosa yang diselesaikan Tuhan. Sebenarnya semua udah selesai, ya. Termasuk iblis yang menipu Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Itu pun sudah dilucuti. Yohanes 6:21 akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi kesadaran kita bukan lagi kepada roh-roh jahat, kepada pekerjaan iblis, sudah tidak ada sengatnya bagi kita yang percaya dalam Kristus. Karena roh yang ada pada kita lebih besar dari roh apapun dalam dunia ini. Jadi jangan berkecimpung, berputar-putar hanya di dalam doa peperangan melawan iblis. Karena iblis bukan lawan kita, sebenarnya dia sudah ditaklukkan di dalam nama Yesus. Ya. Kata melucuti di sini berarti mengalahkan. Mengalahkan, membuat tidak berdaya. Yang adalah penggenapan dari nubuat sejak semula dalam Kejadian 3 ayat 15. Ini sudah dinubuatkan bahwa iblis ini harus dikalahkan. Iblis yang menjatuhkan Adam dan Hawa ini harus dikalahkan. Tapi itu butuh proses penggenapan nubuatan daripada nabi-nabi. Bahkan itu perkataan Tuhan sendiri. Di dalam Kejadian 3:15 apa katanya? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Perempuan itu adalah Hawa dan engkau adalah si iblis, antara keturunanmu dan keturunannya. Ya, jadi keturunan perempuan ini mengacu kepada Yesus. Karena itu hanya tunggal, ya. Kepada antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, jadi Yesus harus diremukkan tumitnya oleh si iblis itu dengan kematiannya di kayu salib. Dia harus dipakukan di sana. Tapi Yesus telah meremukkan kepala si iblis. Saudara yang terkasih, gimana nih? Kalau kepalanya terbentur, memang masih hidup ya. Berarti kan sudah ada gangguan saraf alias geger otak ya. Jadi kalau sudah terganggu saraf itu ngomongnya ngaur, saudara. Dari awal sudah ngomongnya ngaur, berbohong, berdusta, hoax terus, ya dia makin aneh lagi, makin menjadi-jadi. Itu sebabnya orang-orang agamawi akan disadarkan untuk perkara-perkara itu. Padahal kita sebenarnya sudah nggak ada apa-apanya lagi si iblis. Dia sudah dilucuti, dipermalukan, dibuat tidak berdaya. Setelah Yesus mati dan bangkit. Ya, Tuhan Yesus Kristus sudah menaklukkan iblis dan mematahkan kuasanya. Ya, sudah menaklukkan, mematahkan kuasanya. Hal itu dilakukannya ketika ia mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya.
Jadi sudah dipatahkan. Luar biasa. Saudara terus berjalan dalam kemenangan yang Kristus telah berikan bagi kita. Ibrani 2 ayat 14 berkata, slide berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ya, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ketakutan manusia terbesar adalah maut, karena hutang terbesar kita adalah nyawa. Tapi maut itu sudah dimusnahkan. Ada kata musnah lagi, saudara ya. Sudah dimusnahkan. Saya geram nih sama iblisnya. Udah dimusnahkan. Jadi jangan mau lagi dipengaruhi oleh pikiran-pikiran seperti itu. Ya, saudara sudah menang. Mengalami kasih Tuhan. Menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi dibuat tontonan umum, itu benar-benar dipermalukan itu iblis. Kekalahan iblis dan roh-roh jahat dipertontonkan kepada semua makhluk. Wow, kalau dibuat filmnya saudara ya, itu pasti amazing ya. Di mana gambarannya seperti ini. Di dalam pawai kemenangan Kristus, ya, ketika Yesus sudah menang, maka iblis dan roh-roh jahat itu digiring sebagai tawanan di muka umum. Ya, sebagai tawanan di muka umum, disorakin, dipermalukan. Ya, itulah yang sudah dilakukan oleh Yesus. Jadi setan itu tidak ada apa-apanya bagi kita lagi. Iblis itu sudah kalah. Saudara, tinggal kesadarannya hanya satu. Kepada kasih Bapa, kepada pengorbanan Kristus, dan hidup di dalam kasih itu sendiri. Dan terakhir, sebagai kesimpulan daripada ibadah kita pada hari ini, di mana kematian Kristus telah menebus kita sekali untuk selamanya. Sebaliknya juga hari Minggu akan kita dengarkan firman Tuhan dari Pastor Hongki bahwa kebangkitan Kristus itu juga telah membenarkan saudara sekali untuk selamanya. Mari kita lihat Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 30. Ini slide terakhir. Ya, Yesus berkata sudah selesai. Tetelestai. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus telah melunasi surat hutang, yaitu hukum Taurat secara sempurna. Jadi, Yesus sudah membayar surat hutang saudara dan saya, yaitu hukum Taurat, secara sempurna dengan mati di kayu salib. Dalam penulisan ayat-ayat ini yang kita baca tadi, ayat-ayat dari awal, saudara, ada beberapa surat kiriman dari Rasul Paulus, bahwa Paulus itu mempunyai dasar yang kuat dengan mengacu kepada perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ya, dari apa yang dituliskan oleh rasul-rasul itu, sebenarnya itu menyimpulkan kepada apa yang dikatakan Yesus, di mana dengan tegas di kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Sudah selesai. Di mana sudah dapatkan itu? Tidak ada kebenaran yang seperti itu. Di agama manapun, dimanapun, sudah selesai. Tapi aneh ya, udah selesai kok masih diobok-obok lagi, kok masih didaur ulang lagi ya. Ini sudah selesai, berarti saudara sedang menjalani satu kehidupan yang baru. Bersama dengan Kristus. Ya. Jadi Yesus mengatakan dengan sangat jelas, deklarasikan sudah selesai surat hutang kita. Sudah dihapuskan dengan memakukannya, di kayu salib ditiadakannya. Iblis sudah dilucuti, pelanggaran kita, dosa kita sudah diampuni. Kita dikuduskan satu kali selamanya. Kita disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Kita diberkati, kita dibawa ke padang rumput yang hijau. Kita dibawa ke air yang tenang. Dia melindungi, dia menyertai, dia menjaga. Bahkan dia tinggal di dalam kita sendiri. Setelah kematiannya dan kematian kita dengan iman di dalam Kristus, dia bangkit dan kita bangkit, maka dia telah tinggal di dalam kita selama-lamanya. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi nyawa kita sudah dibayar dengan nyawa Yesus. Itu hutang saudara. Maut akibatnya. Dan itu sudah dikalahkan, bahkan dimusnahkan.
sudah selesai. Tetelestai yang berarti penebusan telah dilaksanakan satu kali untuk selama-lamanya. Mari kita syukuri ini. Sudah selesai penebusan dilaksanakan dengan sempurna. Menurut kehendak Bapa, bukan kehendak manusia. Bukan karena permintaan manusia, tetapi karena kehendak Bapa sendiri. Satu kali untuk selama-lamanya. Kematian Kristus telah menebus kita satu kali untuk selama-lamanya. Kita memperoleh pengampunan, kita memperoleh kesembuhan, kita memperoleh pemulihan, kita mendapatkan kebenaran, kita mendapatkan kekudusan dan kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita sekarang akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara, sediakan. Tentu saudara sudah menyiapkan roti dan anggur. Ya, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Bahwa kematian Kristus telah menebus kami sekali untuk selamanya. Sungguh dahsyat dan luar biasa. Engkau membayar harga yang sangat mahal untuk hutang dosa dan nyawa kami dengan nyawa-Mu sendiri. Sekarang kami telah dimerdekakan. Bahkan Engkau telah membayar surat hutang kami, yaitu hukum Taurat, yang mendakwa kami dengan segala hukum dan ketentuan-ketentuannya. Tetapi Engkau sudah menyediakan itu dengan memakukannya di kayu salib. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di dalam nama Yesus. Darah-Mu telah menguduskan kami satu kali untuk selamanya. Itu sebabnya sekarang, sebagai tanda kami mengingat akan karya sempurna dari Bapa di dalam Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Saudara, mari pegang roti yang sudah saudara siapkan dan dengarkanlah firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Inilah tandanya Tuhan bahwa kami sangat mengingat akan pengorbanan-Mu. Oleh persembahan tubuh-Mu kami telah dikuduskan satu kali untuk selamanya. Silakan. Kita akan dengarkan lagi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ini bukan untuk mengingat dosa kita, tapi untuk mengingat pengampunan, penebusan, dan kasih Bapa yang sudah dinyatakan bagi kita. Terimalah dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami telah menyatu dengan Engkau. Engkau di dalam kami dan kami di dalam-Mu. Manunggal dengan Yesus hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami telah diberkati oleh kebenaran-Mu Tuhan. Lewat kasih-Mu yang sempurna, kami terus bertumbuh, berdasar, berakar, berbuah di dalam kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, semua keluarga besar House of Grace telah dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.